wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eman Porang. Pada hari ini kita akan lakukan lagi kegiatan di lahan budaya Porang, yaitu penanaman, kemudian juga buat bedengan. Jadi teman semua, sahabat para petani, jadi tetap hari ini kita akan menggunakan dengan katak ya, dimana 1 minggu yang lalu kita di bulan September kita juga mengadakan penanaman masih di sekitar pohon jabon ya. Jadi sahabat petani, dan sebelum Anda mengikuti lanjutan selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe dan supaya kami bisa membangun channel ini dengan semangat tentunya. Oke teman. Petani Porang ya. Jadi sebelum kita melakukan penanaman ya, terlebih dahulu kita olah tanahnya dengan mesin rotari ya, untuk menghancurkan tanah ya, enggak padat seperti ini. Setelah itu kami juga lakukan pembedengan ya, pembedengan. Ini masih di lahan pohon jabon ya. Yang sebelumnya minggu yang lalu kita lakukan penanaman di sebelahnya. Kemudian setelah itu kita pindah di masih satu lahan ya. Insya Allah minggu berikutnya atau hari-hari berikutnya kita akan lakukan penanaman juga di masih di bawah pohon ya. Jadi pada kesempatan ini dan hari-hari berikutnya kita maksudnya gini, ada yang menanam, ada yang lakukan pembersihan, terus alat traktor juga jalan, kemudian di pembedengan seperti itu ya. Jadi tidak serentak bahwa harus menanam ya. Jadi semua kegiatan ini, karena kita berpikir bahwa musim tanam untuk 2020 ini itu di bulan 10 atau bulan sekarang ya, 11, 12 itu ketika kita mau menanam dengan menggunakan katak atau umbi ya, yang secara langsung ditanam di tanah atau di lahan. Beda mungkin kalau bulan-bulan 1, 2 karena itu curah hujan sudah tinggi ya. Jadi disarankan kepada teman-teman yang terutama yang masih pemula, sekiranya menanam apakah itu katak atau umbi dengan media polybag, itu sedikit membuat aman ya. Karena Porang kita tahu konsep Porang hidup, apalagi kalau kondisi bibit muda, kemudian tanah juga sangat lembab akibat hujan, itu sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan ya. Seperti ini. Inilah hasil bedengan yang teman-teman kerja sudah buat ya sebelum kita lakukan penanaman ya. Walaupun sebenarnya ini manual ya, tapi lumayan hasilnya. Sekalipun tidak sama dengan menggunakan alat berat ya. Kami berpendapat mengingat di sela-sela pohon agak sempit ya, tidak mau menggunakannya pun alat berat ini, hanya menggunakan traktor mini ya. Terus itu
liburan kita lakukan pembedengan secara manual ya, tapi ya luar biasa hasilnya ya. Sekalipun bedengannya tidak terlalu besar atau tinggi, namun kita ketahui bersama bahwa di porang kan itu ada namanya pemeliharaan ya, dimana pada saat pemeliharaan itu di samping gulmanya juga kita angkat tanah-tanah yang di samping itu untuk menaikkan atau meninggikan bedengan, sekaligus pembersihan ya. Jadi luar biasa ya teman-teman. Itulah di porang ya, musim tanam tidak terlalu mepet atau durasinya lama ya, selama 3 bulan. Ketika kita menanam langsung dengan umbi atau katak, plus ditambah bulan 1 bulan 2, itu masih bisa. Yang tadi yang saya sampaikan menggunakan media polybag 5 bulan ya. Oke teman, silahkan kita lanjutkan video berikutnya. Sahabat para petani porang, jadi sekarang kita akan mereview ya hasil penanaman pada bulan September akhir ya. Jadi ini lokasi atau lahan yang kami sudah tanami ya. Ini di bawah pohon jabon ya. Ada apa penanaman perdana kami. Jadi di sini kami menggunakan bibit katak ya. Namun sedikit agak beda dengan yang lahan sebelahnya, karena lahan sama-sama katak, cuman kami menggunakan di sini itu sudah dalam posisi berkecambah ya. Artinya dari posisi berkecambah itu akan tidak butuh waktu atau tidak butuh lama lagi akan keluar tunas ya. Jadi ini sudah kami tanam semua dengan menggunakan katak ya. Jadi akan saya review, kita akan coba lihat bagaimana perkembangan bibit katak porang yang kami tanam di akhir bulan September 2020 ini. Jadi sebelum kita mereview, jadi saya sampaikan kembali kepada para petani atau para pemula bahwa di sini itu kita menggunakan katak itu di samping menggunakan kotoran hewan ya, kotoran hewan yang sudah difermentasi ya. Pada tahun-tahun kemarin saya juga melakukan penanaman, dan pada saat itu kami menggunakan pupuk dasar ya, karena belum dapat bibit kemarin kotoran hewan kami belum dapat, akhirnya kami menggunakan alternatif pupuk organik ya. Sebenarnya tujuannya sama ya, menjadikan orang cepat pertumbuhannya, karena itu merupakan pupuk dasar yang dilakukan porang ketika mau bertumbuh ya. Cuma kekurangan daripada organik itu karena dia dalam bentuk butiran, sementara kotoran hewan atau kohe ini dia sudah hancur. Jadi untuk melebur atau proses untuk dimanfaatkan sebagai makanan itu cepat terurai ya, ketimbang organik ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa jangan pakai ya, saya hanya sedikit pengalaman tahun lalu ya, walaupun tidak ada ya, silahkan menggunakan. Oke teman-teman semua ya, kita lihat ya, ini kita coba mereview tanaman yang kami tanam di minggu lalu atau bulan lalu ya, seperti apa perkembangannya. Luar biasa ya, luar biasa. Ini sudah ada
Kalau ini sudah ada tunas ya, sudah ada tunas ya, bisa dilihat ya. Ini sudah tunas dan akan dalam waktu 1 minggu 10 hari ke depan ini sudah mengeluarkan daun ini ya. Oh ya, oke ya. Jadi tanaman ini baru kisaran 1 minggu lebih ya. Ini juga sudah keluar tunas ya. Oh ini ya, bisa terlihat ya. Oke, lagi tadi ini terus ya, ini juga sudah muncul tunas seperti itu. Sudah ada beberapa nih teman-teman, cuma ada yang langsung keluar dari permukaan tanah dan ada juga yang masih berproses, sudah bertunas tapi masih dalam tanah ya. Itu tergantung dari kita tanam. Kalau dia di kedalaman atau agak ke dalam berarti butuh waktu untuk naik ke permukaan ya. Jadi luas lahan ini yang kami tanami katak ya. Jadi hampir sama ini. Rata-rata kami gunakan di sini itu sudah bertunas ya. Nah, coba kita buka seperti apa yang belum. Ini kotoran teman-teman ya. Seperti apa bentuk. Oh, luar biasa ya. Luar biasa. Oke, bisa kita angkat. Oh, sudah dengan akarnya. Wah, luar biasa ini teman. Akar sudah muncul dan banyak ya. Oke, luar biasa ya. Cepat sekali ya. Ini baru 10 apa ya, masuk 1 minggu lebih ya. Kita tanam lagi. Nah, seperti itu teman. Jadi ya tadi saya sampaikan ada yang sudah melakukan tunas tapi masih dalam permukaan tanah atau dalam tanah. Ini saya gunakan. Oke. Nanti 1 minggu kemudian atau ada perubahan atau sudah bertunas keluar ini saya akan upload ya, saya akan videokan untuk sebagai apa namanya, pembelajaran lah bagaimana kita ikuti proses pertumbuhan orang dengan menggunakan katak ya. Ini sudah kita tanam semua. Dari faktor cuaca juga mungkin mendukung ya. Sebenarnya sih kalau hitungan tahun-tahun kemarin atau kita pakai ukuran Jawa, sebenarnya ini sudah masuk musim kemarau ya. Namun kita lihat sekarang ya, kadang hujan dan juga enggak langsung, ini tetap selalu ada ya, walaupun tidak tinggi ya. Mungkin faktor pancaroba ya membuat iklim bisa tapi saya yakin bahwa kita ikuti saja aturannya, tanam di bulan 10, 11, 12 ya. Ada hujan atau tidak ada hujan, pada saat kita tanam saja ya. Untuk selanjutnya ya kita kembalikan kepada Yang Kuasa. Kita hanya berusaha ya, dengan niat sukses di orang ya. Tapi itu kuncinya Bapak Ibu ya, teman-teman semua, harus pemilihan bibit salah satu kunci, karena pengaruh bibit itu mempengaruhi pertumbuhan dari orang itu sendiri. Oke kawan ya, jadi sekarang siang hari ya,
inilah orang kita bisa makan di kebun ya bersama dengan ini teman-teman pada hari ini yang mereka itu sudah berpengalaman dalam hal teknis porang ya. Oke teman sahabat petani porang, untuk video pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dan mungkin besok-besok kita akan upload lagi video-video dan kegiatan masih di seputar budidaya porang. Dari saya Eman Porang dan salam petani porang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.